Baik ya, selamat pagi, good morning ya semua yang hadir. Materi kita untuk pagi ini berkaitan dengan masih modul tentang pengolahan air limbah secara biologis, artinya secondary treatment, yang pada prinsipnya merupakan modifikasi dari proses lumpur aktif sesungguhnya, tetapi menggunakan media untuk proses pertumbuhan bakterinya. Sehingga dengan demikian media tersebut akan menjadi tempat bagi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi medianya itu di permukaannya digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme ya sehingga secara prinsip hampir sama dengan attached growth system microorganism ya. Nah, yang harus saudara ketahui adalah bahwa model dari attached growth system itu pada prinsipnya sangat bergantung kepada luas permukaan dari media per satuan volumenya ya atau yang disebut dengan specific surface area. Jadi semakin banyak luas permukaan yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme ya di dalam medianya, maka semakin banyak mikroorganisme yang akan tumbuh. Semakin banyak mikroorganisme yang tumbuh, maka semakin banyak proses penguraiannya. Artinya semakin banyak bahan pencemar limbah organik yang akan terurai. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa mengapa ini merupakan proses modifikasi dari ASP, itu karena hakikatnya reaktor yang digunakan adalah sama dengan reaktor untuk lumpur aktif, ya, tangki aerasinya itu. Nah, bedanya apa? Bedanya mikroorganismenya itu tidak tersuspensi, ya, seperti di dalam ASP, tetapi menggunakan media yang dimasukkan ya dalam ukuran yang tertentu di dalam reaktor ini gitu ya sehingga mikroorganisme kemudian tumbuh di permukaan media tadi. Jadi mekanismenya hampir sama dengan sistem biasa. Perbedaannya itu atau fokusnya itu adalah di sistem tangki aerasi ini ya di mana tangki aerasi ini dimasuki media ya dimasuki media yang selanjutnya media ini eh, digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi konfigurasinya hampir sama ya seperti ini. Jadi eh, pengolahannya adalah pada tahap kedua ya, yaitu di sini. Ini sudah bulak-balik saya sampaikan ya bahwa pengolahan biologis itu adalah pengolahan air limbah yang memanfaatkan bakteri untuk mendegradasi polutan organik ya dan yang dalam hal ini berarti ada dua subjek yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah polutan organiknya sendiri ya yang ada di dalam air limbah yang akan kita olah dan itu merupakan sumber nutrisi bagi bakteri yang akan diproses. Kemudian yang kedua tentunya bakterinya sendiri, bakteri sebagai pengurai atau sebagai pelakunya ya. Ini juga sudah pernah disampaikan sebelumnya, just only a review, bahwa kebutuhan pengolahan biologis itu bisa didasarkan pada kebutuhan oksigen, ya, dilihat dari kebutuhan oksigen. Kalau menggunakan oksigen sebagai penerima elektron atau dengan kata lain sebagai oksidatornya, maka kita mengatakan itu sebagai proses aerobik. Nah, eh, kalau misalnya kita bicara kebutuhan oksigen dalam proses aerobik, maknanya oksigennya adalah oksigen bebas, yaitu O2 ya, jadi sebagai oksidatornya. Tapi kalau kita bicara proses anoksik, maka yang menjadi penerima elektronnya atau oksidatornya adalah NO3 ya. Ini yang paling banyaknya, NO3. Nah, NO3 ini pada prinsipnya adalah oksigen yang terikat. Terikat ke mana? Terikat ke nitrogen gitu ya. Jadi nanti NO3 menjadi NO2 karena O-nya diambil satu, O-nya diambil lagi jadi NO, N-nya diambil lagi jadi N2O, kemudian terakhir menjadi N2 ya. Jadi nanti akhirnya akan menjadi N2 ya berupa nitrogen gas yang kemudian akan lari ke udara gitu ya.
Nah, kalau misalnya tidak membutuhkan oksigen, tanpa oksigen ya, tanpa NO2, tanpa NO2, NOx gitulah gitu ya, NO3 maupun O2 atau dengan kata lain oksigen terikat maupun oksigen bebas ya tanpa ini maka prosesnya disebut proses anaerobik. Terus yang jadi elektron aseptornya siapa atau yang jadi oksidatornya siapa ya bahan organik itu sendiri ya. Itu intinya. Kita juga bisa membagi eh, jenis pengolah biologis itu berdasarkan pertumbuhan mikroorganismenya ya. Jadi bisa menggunakan mikroorganisme yang tumbuh di atas media, atas growth, atau yang tidak menggunakan media, yang terus suspended growth methodology. Ini contoh utamanya adalah ASP ya. Nah, itu kemudian ini contohnya adalah tricking filter yang paling banyak digunakan. Yang kemarin di topiknya adalah tricking filter dan RBC ya. Nah, ini juga sudah saya buat rekamannya sehingga saudara bisa melihatnya di channel YouTube ya, nanti linknya akan saya share. Nah, jadi secara prinsip itu gitu ya. Terus kalau kita bicara tadi yang menggunakan metode ASP tangki aeratornya itu diberi media, ya, itu yang kita kemudian akan jelaskan sekarang ini yang MBBR ini ya. MB lagi ya, oh, tulis MBBR ya, moving bed buyer ya. So, terus kemudian ada lagi yang menulis yang IFAS, yang fixnya ya. Jadi medianya itu ya, yang dimasukkan ke dalam tangki aerasi itu ada yang bisa moving ya, moving bednya bergerak ke sana kemari. Ada juga yang si medianya itu dibuat sedemikian rupa sehingga statis, ya fix gitu ya, tidak bergerak. Nah, jadi yang akan kita jelaskan itu sebetulnya di antara kedua ini ya, mengkombinasikan keduanya. Oke, terus ini juga sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam proses pengolahan aerobik ya, khususnya di tangki aerasi, itu sebetulnya yang diolah mana? Yang diolah itu adalah bahan organik atau bahan pencemar yang sifatnya terlarut, ya, jadi harus terlarut, terlah, bukan terlalu ya, terlarut, dissolve, dan yang kedua adalah yang biodegradable ya. Jadi materi itu ya yang di apa lihat coba ya kalau Anda lihat di dalam proses pendengaran pertama itu yang akan diolah itu hanya bukan bakteri pencemar yang sifatnya tersuspensi dan ya terpengaruh oleh adanya gravitasi, efek gravitasi. Jadi dia bisa mengendap dengan sendirinya. Yang ini ya. Eh, Polutan tersuspensi ini atau solid yang zat pada tersuspensi ini ya pada prinsipnya ukurannya tuh relatif besar. Dia bisa organik, bisa juga anorganik ya. Nah, sedangkan yang ukurannya tanggung yang disebut dengan small organic matters atau medium solid ini kadang-kadang di dalam bahasa ininya yang colloidal gitu ya, yang colloid itu tidak akan terolah gitu ya. Ini ya, dia dia hanya masuk kalau misalnya tidak terolah di primary sebagian itu besar akan masuk ikut ke tangki aerasi. Ini ya, ini juga lihat kan. Tapi apakah dia kemudian mengalami pengolahan? Tidak. Yang diolah oleh bakteri ini, baik bakteri yang koagulatif maupun non koagulatif yang membentuk vlog ataupun tidak gitu ya, itu adalah bahan organik yang terlarut dan biodegradable. Ini dua hal yang penting ya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa mengapa dia tidak terurai ya di dalam hal eh, ini yang koloidal itu partikel tersuspensi yang koloidal itu tidak terolah di tangki aerasi karena mekanismenya itu adalah bahwa
polutan yang akan diolah oleh mikroorganisme harus bisa melewati dinding sel dari mikroorganisme untuk masuk ke dalam tubuhnya melalui proses difusi, ya. Osmosis dan difusi, ingat itu ya. Sehingga hanya bahan organik yang terlarut saja yang bisa masuk ke dalam dinding sel. Kemudian mengalami proses pengolahan. Jadi, itu intinya ya. Sehingga di dalam hal ini wajar kalau di dalam tangki aerasi yang terurai itu hanya yang organik yang sifatnya terlarut ya. Dan kemudian yang kedua ya tentunya yang biodegradable. Sebab kalau tidak biodegradable ya tidak akan terolah. Nah, nanti hasil olahannya itu ya bahan organik terlarut yang biodegradable itu oleh mikroorganisme digunakan sebagai apa? Pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber untuk pertumbuhan mikroorganisme baru ya. Karena menghasilkan mikroorganisme baru, maka mikroorganisme yang dihasilkan itu kemudian nanti akan membentuk flock ya, membentuk gumpalan dengan bakteri lain dan juga dengan materi koloidal yang tadi tidak terolah tadi ya, nanti membentuk vlog yang lebih besar lagi. Nah, vlog yang lebih besar itu nanti bersama-sama hasil air limbah yang sudah diolah itu masuk ke dalam bak pengendap dua. Nah, sehingga nanti terjadilah proses pengendapan untuk partikel yang berukuran besar tadi, kemudian air yang terolahnya di bagian atas, yang itu kemudian kita discharge atau kita buang ya, limbah itu kita buang sebagai air hasil olahan. Sementara lumpur yang terendap itu, seperti kita ketahui, sebagian diresirkulasi untuk mempertahankan supaya jumlah mikroorganisme di dalam tangki aerasi itu tetap, ya. Dan di sisi lain, yang kelebihannya karena yang tumbuh tadi, ya itu dibuang ya melalui proses pembuangan lumpur, ya. Jadi hakikatnya itu proses aerobik. Nah, eh, tadi yang sudah saya sampaikan ya, yang kita ingin jelaskan tuh sebetulnya MBBR atau FBAS itu atau IFAS ya sama aja. Teknologinya ini adalah sebetulnya lebih mengarah kepada attached growth system pendekatannya. Namun ya secara prinsip dia sebetulnya merupakan modifikasi dari sistem eh, ASP ya yang tadi sudah disebutkan ASP activity proses ya. Jadi sebetulnya tidak murni betul-betul attach karena sebagian juga tersuspensi sebetulnya gitu ya. Tapi walaupun demikian kita kategorikan ke attach karena sebagian besar mikroorganismenya itu tumbuh di media yang disediakan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang MBBR tadi ya, Moving Bed Biofilm Reactor ya. Nah, Moving Bed Bioreaktor itu pada prinsipnya gambarannya seperti ini ya. Jadi ini tangkinya, kemudian ini clarifiernya. Yang menarik dari sistem MBBR itu, selain tadi sudah saya sampaikan, di dalam tangki aerasinya itu ada medianya untuk pertumbuhan mikroorganisme, juga di dalam sistem konfigurasinya, eh, biasanya ya, eh, setelah dilakukan proses pengendapan di clarifier, sebagian dari sludge-nya itu dibuang, tapi tidak ada yang diresirkulasikan. Gitu. Nah, tapi ini hanya salah satu konfigurasi ya. Tapi ada juga model yang tetap sama seperti semua dikembalikan lagi ya, gitu. Mungkin yang menjadi pertanyaan saudara, Pak, ini kan pakai media ya, sehingga kalau misalnya dimasukkan ke clarifier, medianya ikut terbawa. Enggak. Ini ada tanda hitam di sini. Ini sebetulnya untuk menjelaskan bahwa di sini ada semacam saringan ya, atau lebih tepatnya bukan saringan, jaring gitu ya, yang menjadi apa istilahnya, menjadi penjaga agar pengontrol, pengendali ya, agar si medianya tidak ikut keluar. Ya, gitu ya. Jadi dia akan berada di dalam posisi yang tetap ya, yaitu di dalam tangki aerasi. Sementara kemudian di dalam ini hanya mikroorganisme yang ikut terbawa keluar ya karena dia tersuspensi eh, ke dalam clarifier itu. Itulah yang kemudian nanti sebagian dikembalikan lagi. Oke ya. Terus ini adalah keunggulan dan kelemahan dari masing-masing proses. Jadi
keunggulan dari MBBR ya kalau dibandingkan dengan ASP biasa, dia itu cenderung lebih ini ya, lebih efisiensinya lebih tinggi sehingga untuk kapasitas pengolahan yang sama, misalnya beban organik yang sama, maka volume totalnya itu biasanya lebih kecil daripada kalau kita menggunakan sistem ASP yang konvensional ya. Terus kemudian banyak digunakan di industri, tapi di limbah kota juga dipakai ya. Sebagai contoh yang sudah menerapkan ini, misalnya ada di Makassar, terus kemudian juga di Jakarta, itu yang pertama ya. Terus kemudian di beberapa tempat lainnya, dan saya lihat juga di beberapa lokasi industri. Nah, di samping itu yang juga harus menjadi perhatian kita adalah bahwa MBBR itu bisa dimanfaatkan untuk mengolah tidak hanya bahan organiknya atau dengan kata lain adalah BOD atau COD-nya, tetapi juga nutriennya. Itu intinya. Nah, cuma yang tadi sudah disampaikan, karena dia itu menggunakan media yang ukuran itu kecil ya, jadi dia bisa setiap saat, walau kontrol pengendaliannya kurang bagus, bisa saja nanti ikut terbawa keluar ya, robos atau ada yang rasa si jaringnya tuh robek misalnya ikut keluar sehingga terbuang. Nah, misalnya itu terjadi. Terus juga kalau misalnya ini ya dalam keadaan eh, katakanlah kalau di Indonesia ya listrik mati begitu ya. Padahal ini tadinya kan kalau kalau dalam posisi eh, ini aktif bekerja, si medianya tuh kesana kemari kan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada listrik kan tidak ada yang menggerakkan, dia akan mengendap semua sehingga untuk memulai lagi butuh energi lagi gitu ya. Eh, Sedikit ekstra untuk mengangkatnya. Walaupun secara prinsip sebetulnya itu ringan, tapi ini jelas merupakan suatu hal yang mempersulit. Termasuk kalau misalnya harus dikuras misalnya, nah itu medianya tuh harus diangkut dulu terus dikembalikan lagi gitu. Nah, secara prinsip seperti itu. Nah, jadi itu terus kemudian juga yang disebutkan di sini adalah ada kemungkinan itu ya serangga bisa jadi tumbuh di permukaan saring-saringan saringannya itu atau jaring-jaringnya gitu ya yang apa yang digunakan. Nah, jadi secara prinsip gambarannya itu seperti ini. Ini medianya ya dimasukkan ke dalam tangki, kemudian menggunakan eh, aerator ya yang juga sebagai itu sebagai mixer sehingga ini akan terangkat dan bergerak ke sana sini mengalami kondisi yang sama dengan proses yang tersuspensi ya si medianya. Mikroorganisme itu namanya tumbuh di permukaan ini, di permukaan media-media ini. Nah, dalam hal tertentu kita juga bisa menciptakan MBBR yang sifatnya anaerobik ya, yaitu tidak ada oksigen. Tapi kalau Anda lihat di sini kan sebetulnya ada juga ini ya aeratornya. Bukan aerator, mixernya. Jadi dalam konteks pengadukan ya, dalam mixing teori misalnya, proses mixing itu, proses pencampuran atau proses pengadukan itu ditujukan untuk dua hal ya. Pertama adalah menghomogenkan ini ya, jadi apa ya, mengaduk isi dari reaktor, mengaduk ya, aduk. Jadi itu yang pertama sehingga mengalami proses homogenisasi ya. Jadi dalam bahasa itunya completely mix itu ya, bisa tercampur sempurna karena adanya pengadukan. Terus yang kedua, apabila kecepatannya ditingkatkan lagi, maka selain aerator atau eh, mechanical aerator ataupun diffuser yang digunakan itu berfungsi sebagai pencampur, pengaduk, dia juga berfungsi sebagai pensuplai oksigen karena turbulensi yang diciptakan menyebabkan terjadinya proses masuknya oksigen ya, oksigen berdifusi masuk ke dalam sistem ini sehingga terjadilah proses aerasi. Jadi yang kedua adalah proses aerasi ya. Nah, makanya nanti kalau misalnya saudara mendesain sistem untuk apa?
untuk proses mixing gitu ya, biasanya akan mempunyai daya kuda atau KWH yang berbeda ya antara kalau kita hanya sekedar mengaduk saja tanpa terjadinya proses aerasi atau kalau kita ingin mengaduk sekaligus mengaerasi. Ya, itu intinya seperti itu ya. Nah, atau mungkin mengaerasi saja. Itu mungkin seperti akuarium gitu ya. Itu beda lagi gitu ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah konteks pengolahan air limbah. Nah, dalam proses pengolahan air limbah itu biasanya eh, kalau kita hanya memerlukan untuk proses pengadukan itu, maka daya energi listriknya itu relatif lebih rendah ya. Nah, ini seperti ini. Ini hanya digunakan untuk proses mengaduk saja tanpa menyebabkan terjadinya difusi oksigen dari luar ke dalam ini. Atau yang kedua, selain ngaduk, dia juga dimaksudkan untuk aerasi, untuk suplai oksigen atau dengan kata lain sebetulnya suplai oksigennya itu berasal dari udara ya. Jadi supaya dari oksigen dari udara itu atau udara dari luar masuk ke dalam ini dan bercampur. Seperti kita katakan di udara itu mengandung sekitar 20% oksigen. Terjadilah proses aerasi. Jadi mekanisme itu bisa berlangsung ya. Dua-duanya pakai pengaduk, cuma beda kapasitas pengadukannya saja. Yang satu lebih kecil karena fungsinya hanya untuk mencampurkan isi reaktor. Sementara yang satu selain mencampurkan juga memaksa oksigen untuk bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Nah, ini hanya sekedar gambaran tentang kondisi reaktornya dari MBBR itu. Ya. Tangkinya kalau dari lihat dari atas, ini ada pengaduknya di tengahnya, ini reaktornya atau inilah kondisi airnya. Jadi kalau kita lihat dari atas itu persis sama dengan activity sludge biasa sebetulnya tangki aerasinya tuh. Kita tidak melihat secara jelas gitu ya si medianya tuh. Kenapa? Karena ukurannya memang kecil ya. Ukurannya kecil, ini ya contohnya ya. Nah ini yang contohnya berbentuk ring ini. Mikroorganisme tumbuh di antara pori-pori yang ada di sini. Ada yang ini, terus kemudian yang seperti wafer ini. Ya, jadi ada berbagai macam jenis media yang bisa dimasukkan dalam jumlah yang banyak. Nah, itu gambarannya ya. Nah, tadi saya sudah katakan ya, ketika air hasil olahan itu kan di sini jangka waktunya kurang lebih sama dengan ASP gitu, bahkan lebih lebih cepat ya. Katakanlah 2 sampai 4 jam misalnya. Setelah itu kan dia harus dilewatkan ke bak pengendap dua atau clarifier kan. Tapi tadi saya mengatakan kan pada waktu masuk ke clarifier apakah si medianya itu kan kecil-kecil dan ringan ya ada yang terbawa keluarga. Saya bilang enggak, karena di dalam ini ada saringannya ya, ada jaring atau saringan atau sieve di dalam hal ini ayakan kalau bahasa Indonesianya kalau intinya si media yang berlubang gitu ya, berlubang-lubang kecil sehingga media ini bisa menahan eh, media karier atau tempat pertumbuhannya mikroorganisme untuk tidak ikut keluar. Jadi ini karier ini tidak ikut keluarnya. Eh, ini yang A, yang aerasi, ini yang B yang anaerobik ya. Nah, tadi sudah saya katakan ya bahwa spek dari moving media itu sangat kecil. Coba kalau saudara lihat di sini ya, itu ukurannya itu relatif kecil. Ini dari segi ini 10 milimeter, berarti 10 milimeter itu sekitar 1 sentimeter ya. Kemudian ininya diameternya tadi ini adalah ketebalannya ini 8 gitu seperti ini. 8 milimeter. Terus kemudian ini densitasnya ya, seperti yang sudah saudara ketahui densitas itu menggambarkan berapa ya berat dari media tersebut persatuan volumenya. Jadi kalau ini gram per sentimeter kubik itu sebetulnya sama dengan kilogram per liter kan ya. Kilogram karena gram ke kilogram itu eh, 1 pangkat 10 pangkat minus 3. Dari sentimeter kubik ke liter itu juga 10 pangkat minus 3. Ya, seperti kita katakan 1 meter kubik itu 1 liter kan, 1 desimeter kubik 1 liter.
Jadi dari sentimeter ke desimeter kubik itu sama-sama juga 1/1000. Sehingga gram per liter itu sama dengan, ya, gram per liter itu gram per sentimeter kubik itu sama dengan kilogram per liter. Artinya apa? Artinya berat daripada media ini setiap 1 liter itu ada 96 ini ya, 0,96 kilogram, 0,96 kilogram. Jadi masih lebih ringan daripada air ya. Seperti kita ketahui kalau air kan 1 kilogram per liternya. Ya, ini lebih lebih rendah. Sehingga secara prinsip kalau dimasukkan air dia cenderung ngambang gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat eh, bulk density-nya itu kurang lebih 100 kilogram per meter kubik. Yang namanya bulk density itu kalau kita masukkan ke dalam air gitu ya si ininya, apa namanya itu, media tersebut, terus kemudian medianya tersebut kalau disusun dengan volume kurang lebih 1 meter kubik, beratnya cuma 150 kilogram. Sementara kalau air sendiri satu ini ya, 1 meter kubik itu beratnya itu 1 ton. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya air limbah yang volumenya 1 ton, yang volumenya 1 meter kubik, berarti beratnya itu 1 ton. Sementara ya kalau apa namanya itu, kalau media ini disusun 1 meter kubik ya, volumenya 1 meter kubik ya, dalam posisi seperti ini ya, ini yang digambarkan kan ini ya, yang saya maksud ya, yang yang ini gitu ya. Kalau ini ditumpuk sebanyak 1 meter kubik, sehingga volumenya memenuhi 1 meter kubik, beratnya itu hanya 150 kilogram. Nah, bayangkan dengan air ya, air sendiri beratnya berapa? Air sendiri beratnya adalah 1 ton atau 1000 kilogram. Jadi ini sangat ringan sekali. Terus bandingkan dengan kenapa ringan tadi? Density-nya katanya 960 kilogram per meter kubik gitu ya, per meter kubik. Jadi hampir 1 decaton. Iya, kalau plastik solid gitu ya, density benerannya gitu. Jadi kalau ini plastik ini, yang bahan plastik ini kalau dibuat dalam bentuk solid, dibuat kubus gitu ya misalnya, tidak ada porinya, tidak ada seperti ini, itu beratnya itu adalah hampir 1 ton atau 960 kilogram. Masih lebih ringan daripada air yang satu satu ton ya, atau 1000 kilogram. Nah, tapi kalau ini yang 150 ini adalah kondisi ketika dia berbentuk seperti ini. Jadi ketika dia ditumpuk-tumpuk kan lebih banyak lebih banyak udaranya ya daripada solidnya. Coba saudara lihat di sini ya, eh, densitasnya itu hanya 150 kilogram saja per meter kubik. Jadi artinya ada, kalau di dalam eh, suatu reaktor ya gitu, kalau volumenya 100 kalau volumenya 1 meter kubik itu ya, itu beratnya cuman dia itu 150 kilogram. Terus kemudian kita bisa melihat di sini juga void volumenya itu 90%. Artinya apa ya, kalau misalnya kita mempunyai itu 1 meter kubik ya, ini 1 meter kubik media ini, katakanlah media ring ini ya, ring ini, kalau kita masukkan volumenya 1 meter kubik, maka artinya apa, kalau void rasionya 90%, maka media ini, si solidnya itu ya, yang plastik-plastik yang padatnya ini, itu hanya mengokupansi 90% atau 10% ya. 10% dari total volumenya. Jadi kalau misalnya kita punya punya apa? Punya media ini di dalam, atau punya reaktor yang diisi oleh media ini, maka solidnya sendiri ya, plastiknya sendiri, media solid plastiknya itu hanya 0,1 meter kubik gitu. Sementara yang sisanya itu adalah voidnya atau bukan rasio, yaitu porinya ya, ruang kosongnya. Ruang kosongnya sendiri adalah 0,9 gitu.
Jadi kalau kita mengisi air ya, air yang bisa kita masukkan ke sini itu bisa sampai 0,9 meter kubik gitu. Karena apa? Karena void rasionya itu 90%. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan surface area? Ini kan 750 meter kubik. Nah, artinya gini ya, untuk media yang kita masukkan ke dalam reaktor ini, kan tadi sudah saya sampaikan, dia itu mempunyai densitas sekitar 150 kilogram gitu ya. Terus void rasionya juga 90% tadi sudah disampaikan. Nah, media yang ukurannya tadi 1 meter kubik itu kira-kira bisa mempunyai luas permukaannya. Jadi ini luas permukaannya tuh untuk setiap 1 meter kubik itu berapa meter persegi sih gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan bayangan berapa mikroorganisme yang dapat tumbuh di permukaannya. Ternyata untuk 1 meter kubik ya, untuk setiap 1 meter kubik dari media tersebut atau media ini, paring ini, ya, maka luas area yang di permukaannya ya bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di kotak-kotaknya ini atau lubang-lubangnya ini atau bisa tumbuh di dinding-dinding yang di luar. Totalnya itu 750 meter persegi gitu. Nah, besar sekali ya, 750 persegi. Coba kalau saudara tinggal di rumah sekarang rata-rata kan rumah-rumah sekarang malah kecil lagi cuma 75 meter persegi gitu ya. eh, Cuma 7 kali 10,5. Kalau zaman dulu rumah-rumah masih sekitar 200 meter persegi ya. 200 meter persegi itu 10 kali 20 gitu ya. Biasanya lebarnya 10, panjangnya tuh 20. Jadi 200 meter persegi. Masih terlalu kecil dibandingkan ini ya. Dibandingkan luas dari areanya ini. Bayangkan ya, mikroorganisme tumbuh di permukaannya seluas 750 meter kubik untuk setiap 1 meter kubik dari media ini. Jadi luas sekali ya tempat yang bisa dihuni oleh mikroorganismenya. Jadi artinya akan banyak mikroorganisme yang tumbuh sehingga proses pengolahan akan menjadi lebih baik. Ya, itu yang menjadi alasan ya mengapa sistem ini tadi sudah dikatakan dia akan mempunyai efisiensi yang lebih baik dibandingkan kalau kita menggunakan ASP yang konvensional yang biasa ya. Karena apa? Karena kemampuan dari media ini yang menyebabkan bisa dihuni oleh banyak mikroorganisme. Ya, ini juga sama ya. Ini ada ukurannya, densitas sebagai plastiknya. Bulk density itu densitas ketika dia sudah berbentuk paring ya, berbentuk ring seperti berbentuk media seperti yang kita lihat di gambar ini, ditumpuk sampai volumenya 1 meter kubik ya. Itu bulk density-nya 110 kilogram, malah ini lebih ringan daripada ini 150. Terus kemudian luas permukaannya juga sama, 750 meter persegi, luas sekali, ini 600 ya, terus yang coba dibandingkan. Nah, yang terakhir ini, void ratio-nya hampir sama ya, rata-rata 90%. Nah, yang penting juga ada apa yang dimaksud dengan fill rate ya, fill rate itu. Jadi artinya gini ya, kalau kita punya reaktor, ya, misalnya reaktor ini volumenya, ini reaktor tangki aerasi ya, tangki aerasi, ini misalnya volumenya tuh 100 meter kubik ya, misalnya 100 meter kubik. Kan tadi saya sudah mengatakan ya, media ini dimasukkan ke dalam reaktor ini ya. Si media ring ini kita masukkan ke dalam reaktor ini, kemudian dengan menggunakan tenaga mechanical aerator atau diffuser atau uh, yang tipe yang lain, si medianya itu di ini ya diaduk ya, dan diaduk ya sehingga dia tercampur secara sempurna di dalam tangki aerasinya itu, termasuk ya kalau proses aerobik me menyebabkan terjadinya proses difusi oksigen dari udara ke dalam air limbah ini. Kan itu intinya ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengisi tangki aerasi ini secara total. Kalau volumenya 100 meter kubik, diisi media 100 meter kubik, nggak boleh.
Kalau misalnya diisi total begitu terus nanti bagaimana medianya tidak bisa bergerak ke sana sini. Padahal konsepnya adalah moving media ya. Medianya harus bergerak ke sana kemari seperti partikel yang tersuspensi karena adanya proses pengadukan yang dilakukan oleh aerator yang digunakan ya atau mechanical aerator yang kita gunakan. Nah, karena itu dibatasi ya berapa kalau misalnya ini 100 meter kubik, berapa kira-kira media ini bisa kita masukkan ke dalamnya. Nah, coba dilihat di sini antara 15 sampai 60%. Jadi artinya kita boleh memasukkan media ini ke dalam tangki aerasi yang volumenya itu 100 meter kubik ya antara ya 15 sampai 15 atau dengan katanya 15% atau sampai 60 meter meter kubiknya ya gitu. Kalau volumenya 100 meter kubik gitu. Sehingga dengan demikian nanti media ini mempunyai kebebasan untuk bergerak ya, moving ya. Medianya itu menjadi media yang bergerak, moving bed. Jadi yang disebut dengan fill rate itu adalah kapasitas dari media yang boleh dimasukkan ke dalam tangki aerasi. Ya. Jadi maksimum itu hanya 60%, tidak boleh sampai lebih daripada itu. Nanti kalau sudah kalau misalnya lebih daripada itu susah bergeraknya ya medianya. Nah, ini gambaran dari media media lainnya ya, seperti yang ini sudah disampaikan gambarnya. Terus kemudian dari konfigurasinya sendiri, ternyata moving bed reaktor itu ya bisa seperti yang sudah saya katakan, bisa terdiri dari satu tangki atau dua tangki ya. Misalnya yang pertama itu proses anoksik misalnya, kemudian yang kedua proses aerobik misalnya, atau anaerobik terus aerobik gitu ya, bisa begitu. Bahkan bisa ditambahi proses koagulasi flokkulasi untuk menggumpalkan ya, menggumpalkan misalnya ya, dalam hal ini ada kelebihan nutrien yaitu fosfor ya. Jadi digunakan eh, tambahan proses pembubuhan bahan kimia untuk menggumpalkan fosfor ya, secara kimia. Jadi bisa kombinasi seperti itu. Ini ya. Jadi ada koagulasi populasi dan seterusnya. Ada juga yang ini ya, jadi MBBR-nya ya, ini MBBR kemudian dilanjutkan dengan proses ASP yang biasa itu. Ya suka-suka kita sebagai desainer ya, selama kita paham untuk apa unit-unit yang kita tambahkan itu fungsinya ya, dan tentunya ini mohon maaf, tentunya ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitiannya, tujuan pengolahannya. Yang kedua adalah karakteristik dari air limbah yang akan diolah, mempunyai komposisi seperti apa ya antara BOD, N dan P-nya gitu ya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan pada ini. Nah, terus kemudian bagaimana ketika kita ingin mendesainnya ya, mendesain MBBR-nya itu berapa kira-kira volume yang harus kita sediakan. Jadi konsepnya tuh begini ya, sama dengan kalau kita mendesain di tricking filter atau RBC pada kuliah sebelumnya ya. Jadi yang menjadi fokus kita itu adalah mencari berapa luas media yang disediakan. Ingat nggak tadi ya, media yang berbentuk paring itu yang kalau kita pakai itu per meter kubik dari media tersebut itu mempunyai luasan 750 meter persegi kan gitu ya. Nah, kita tuh intinya mencari itu dulu ya, mencari berapa luas dari media yang kita perlukan. Nah, itunya yang kita sebut sebagai di sini removal flux ini ya. Removal flux itu menggambarkan berapa banyak BOD yang bisa diolah untuk setiap meter persegi dari luas permukaan media yang biofilmnya itu. Media dari yang kita gunakan, media yang kita gunakan. Nah, itu yang harus saudara pahami ya, bahwa kalau mendesain attached growth system itu yang sebetulnya kita pertama tentukan adalah medianya dulu.
Nah, kalau media berarti mencari luas berapa media yang digunakan, dari media nanti dikonvert berapa volumenya, bagaimana cara merubah dari luas permukaan media menjadi volume, itu menggunakan apa yang disebut dengan spesifik surface area ini ya, yang ini nih, surface areanya ini. Surface area, dengan kata lain surface area itu dalam dalam istilah yang disebutkan di ini ya di penjelasan ketika tracking field itu disebut spesifik surface area ya. Ya, jadi itu intinya. Nah, jadi itulah fungsinya removal flux. Kalau di dalam bahasa ininya, ini sebetulnya menjadi ini ya, menjadi kalau di dalam bahasa pengolahan yang tersuspend biasa, ini sebetulnya sama dengan organic loading rate sebetulnya. Cuman karena kita ingin menentukan berapa media yang diperlukan, jadi kita menggunakan istilah uh, removal flux atau flux saja misalnya ya, untuk mengetahui berapa sih kemampuan pengolahan dari BOD per meter persegi dari medianya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua ya yang harus saudara pahami adalah apa? Adalah kira-kira yang mau kita olah tuh apa gitu ya, yang mau kita buat reaktornya itu MBBR-nya untuk tujuan apa. Nah, di sini yang harus saudara perhatikan kan tadi saya sudah lihat ada beberapa konfigurasi ya. Nah, kalau misalnya saudara hanya ingin membuat removal BOD saja, jadi secondary treatment ini MBBR digunakan sebagai pengolahan tahap kedua, ya, yang tujuannya hanya untuk mengolah BOD saja, maka removal fluxnya sekian. Ya, ini BOD removal atau secondary treatment ini kurang lebih sama lah ya sebetulnya, tidak terlalu banyak perbedaan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita untuk tujuan prenitrifikasi, nah, ingat prenitrifikasi ya, kalau yang namanya nitrifikasi itu berarti apa? Berarti prosesnya itu tadi waktu saya cerita ketergantung apa klasifikasi bahan klasifikasi pengolahan bahan organik secara biologis itu saya sudah bilang bisa diklasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen ya. Kalau menggunakan oksigen bebas, saya bilang kan gitu, itu prosesnya disebut aerobik. Nah, kalau menggunakan oksigen yang terikat, yang saya belum tadi NO3 ya, sebagai contohnya itu kita katakan sebagai proses anoksik. Jadi NO3 itu saya bilang tadi menjadi NO2, menjadi NO, menjadi N2O, kemudian terakhir menjadi N2 gas ya. Itu yang dalam bahasa lainnya disebut proses denitrifikasi gitu. Nah, jadi denitrifikasi itu proses pembentukan ya, atau proses penguraian lebih tepatnya mungkin ya, lebih tepatnya begitu, proses penguraian nitrat. Sementara kalau kita bicara nitrifikasi itu kebalikannya, proses pembentukan nitrat. Jadi kebalikannya, bukan kan tadi kalau denitrifikasi ya dari nitrat kemudian menjadi N2. Nah, kalau denitrifikasi itu kebalikannya, pembentukan nitrat dari mana? Bukan dari N2, tapi dari NH3 yang ada di dalamnya atau NH4 ya, amonia atau amonium. Nah, ini sumbernya tuh ini NH4N. Nah, NH4N ini ya nanti diaerasi ya disuplai oksigen sehingga nanti NH4-nya itu H-nya diganti menjadi NO2, menjadi NO3 akhirnya gitu. Itulah yang disebut proses nitrifikasi ya. Jadi prenitrifikasi itu proses sebelum nitrifikasi. Nah, biasanya maksudnya itu gini, dalam proses pengolahannya itu nanti reaksi tangki pertama ya digunakan untuk mengolah BOD saja, terus tangki yang kedua itu untuk nitrifikasinya gitu. Nah, jadi prosesnya bertahap ya seperti di sini ya. Tangki satu ini misalnya untuk prenitrifikasi itu hanya mengolah BOD saja, ini kemudian mengolah N-nya tadi ya melalui proses nitrifikasi atau proses denitrifikasi. Nah, lihat ya ini denitrifikasi kan yang diolahnya NO3. Artinya kalau saudara mempunyai air limbah yang
memiliki kelebihan NO3, N-nya itu sebagai NO3, sebagai nitrat, maka saudara perlu melakukan denitrifikasi. Nah, kalau post denitrifikasi apa? Post denitrifikasi ya pengolahan lanjutan ya, ketika misalnya di dalam proses pengolahan tahap kedua saudara mempunyai nitrat yang berlebih ya. Jadi ketika mau dibuang ke lingkungan masih bukan memenuhi, melebihi baku mutu yang berlaku. Maka apa yang dilakukan? Ya dilakukan pengolahan lagi yang disebut dengan post denitrifikasi. Atau di dalam bahasa ininya tuh pengolahan tahap ketiga gitu. Gitu ya. Tertiary treatment gitu. Nah, jadi pertama ya tadi saya bilang saudara harus tahu menggunakan removal flux tujuannya untuk menetapkan luas permukaan dari media yang diperlukan. Terus kemudian dari situ kita kemudian menentukan yang kedua, kita tuh mau membuat MBBR itu untuk keperluan apa? Menghilangkan BOD saja atau menghilangkan BOD dan nitrit atau dengan amonium gitu ya dan seterusnya. Nah, maka jadi prosesnya harus karena gabung ada pengolah BOD dan itu. Jadi prenitrifikasi proses nitrifikasi. Oh, karena ini berbentuk amonium, maka kita akan membuat proses denitrifikasi dulu gitu ya. Baru pengolahan karbonnya dan seterusnya ya. Itu bisa kita lakukan ya dan ini bilangannya ya. Artinya fluxnya itu ini yang akan digunakan oleh saudara untuk menentukan berapa luasan area. Seperti kita ketahui kan pasti BOD diketahui ininya ya, influen yang masuk kan pasti diketahui debitnya. Terus yang kedua konsentrasi dari BOD-nya kan, ini adalah bebannya ya. Ini yang disebut dengan gram per day. Gram ini kan satuannya gram per day BOD yang masuk gitu ya. Nah, sehingga kalau saudara memintakan ini misalnya refluksnya saudara menggunakan 18, nah QC dibagi 18 tadi itu nanti akan dapatlah berapa luas permukaan dari media yang harus saudara gunakan. Nah, cuma ya di dalam sistem pengolahan biologis, saudara tidak hanya melihat removal fluxnya saja, tapi juga melihat faktor lain yaitu removal rate untuk volumetriknya atau beban organik, beban volumetriknya. Ingat kan waktu kita mengolah air limbah dengan menggunakan ASP ya, dalam proses desainnya, kan saya sudah mengatakan juga waktu kita bicara soal itu di apa desain aerobik di ASP. Pertama tuh kita harus tahu misalnya berapa volumetric loadingnya. Volumetric loading menggambarkan berapa banyak bahan organik yang masuk setiap hari dibandingkan dengan volume reaktornya. Itu satu. Terus itu belum cukup. Kita juga harus tahu berapa banyak istilahnya. Ini kita bicara yang ASP ya. Berapa banyak bahan organik yang harus kita masukkan ya. Ya. Jadi Q per C dikalikan volume ya, ini adalah volumeter loading ya, itu volumeter reaktor. Tapi ini belum cukup kalau untuk yang tersuspensi. Kita tambah lagi Q per E C dibagi dengan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam reaktor. Ini yang kita sebut dengan F per M rasio gitu ya. Jadi kita harus cocok ya dalam karena ya tadi sudah saya juga singgung sejak awal yang namanya pengolahan biologis itu kita menggunakan jasa mikroorganisme untuk mengolahnya. Sehingga kita harus betul-betul paham bahwa mikroorganisme itu tidak boleh terlalu lebih makanannya, tidak boleh terlalu sedikit, harus pas gitu ya. Makanya kalau kita mau desain tuh kita betul-betul menghitung berapa makanan yang akan kita beri dibandingkan dengan volumenya, berapa makanan yang kita beri dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang akan bekerja di dalam volume tersebut, kita di dalam reaktor tersebut. Gitu ya. Jadi dua hal ini harus dipenuhi. Terus kemudian yang terakhir juga adalah berapa waktu detensinya gitu misalnya ya, yang harus disediakan agar mikroorganisme punya cukup waktu untuk menguraikan BOD atau amonium dan sebagainya gitu ya. Itu kalau kita menggunakan yang tersuspensi. Kalau menggunakan sistem yang moving bed MBBR ini, ya yang saudara cari itu adalah tidak hanya volumetric loading, ini volumetric loadingnya sama. Terus kalau yang ASP tadi, perbandingan antara
bahan makanan yang masuk atau BOD yang masuk dibandingkan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam reaktor. Nah, dalam sistem attach, kita tidak bisa menghitung jumlah mikroorganisme yang ada di dalam reaktor, tetapi kita menghitung berapa luas dari media yang kita gunakan. Untuk karena logikanya tuh gini ya, kalau kita tahu luas media yang digunakan, otomatis secara teoritis gitu ya, media itu akan menjadi wakil dari jumlah mikroorganisme yang ada di dalamnya. Kok bisa? Karena luas permukaan media itu akan dijadikan tempat pertumbuhan mikroorganismenya gitu. Ya. Makanya kita tidak menghitung F per M rasio, ya, di F per M rasio seperti dalam tersuspensi, yang kita lakukan F per M rasio, tapi di dalam sistem attach F per A gitu ya. Ini fluxus sebetulnya F per A. Banyaknya makanan yang diberikan per luas permukaan dari media yang disediakan di dalam reaktor gitu. Nah, terus nanti ketika luas permukaannya sudah ketahuan berapa, ya luas permukaan yang sudah diketahui ini tadi, nah, terus kemudian kita nanti lihat ke spesifik surface area, spesifik surface area dari media yang kita gunakan. Yang tadi saya bilang spesifik area dari powering itu kurang lebih sekitar 750 meter persegi per 1 meter kubik bulk density, bulk apa, volumenya dari situ gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya eh, kita mengetahui itu, berarti kita bisa menentukan berapa volume media yang harus disediakan, gitu. Jadi ketika kita sudah tahu berapa volume media yang sudah disediakan, barulah kita menentukan volume reaktornya. Bagaimana cara menentukan volume reaktornya? Nah, kita kan sudah tahu tadi disebutkan bahwa volume reaktor itu ditentukan oleh fill rate-nya. Kalau fill rate-nya 60% misalnya, maka ketika kita sudah tahu bahwa volume medianya itu adalah 60, misalnya 60 meter kubik, maka volume reaktornya adalah 100 per 100, jadi 60% dari situ ya berarti 100 meter meter kubik gitu. Itu ya. Paham ya maksud maksud saya, mudah-mudahan saudara paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau misalnya nanti tidak paham ya diulang-ulang aja sampai saudara ngerti. Nanti ada contoh soalnya juga yang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Nah, ini ada ini yang eh, pertama, terus ada tabel lain ya yang kurang lebih eh, sama dengan ini. Ini kan juga loading unit di sini adalah pada prinsipnya adalah ini ya volumetric removal rate ini menunjukkan satuan yang sama kilogram per meter kubik per day. Ini menunjukkan berapa banyak mikroorganis bukan mikro, berapa banyak bahan organik yang atau BOD ya, yang harus kita masukkan per meter kubik dari reaktornya. Kadang-kadang ada juga yang meter kubik dari medianya. Jadi kita harus hati-hati melihat di itunya ya, melihat di literaturnya harus dibaca. Ini loading unitnya itu satuannya tuh untuk apa gitu. Dan itu pun misalnya seperti ini ya prosesnya kalau misalnya BOD jadi MBPN-nya hanya digunakan untuk merevolve BOD saja atau BOD untuk removal plus removal BOD plus nitrifikasi atau tertiary nitrifikasi ya seperti tadi nih post nitrifikasi ini ya kurang lebih. Oke gitu ya. Nah, konfigurasinya tadi sudah saya jelaskan ya gambarnya pasti seperti ini. Ya, ini kok konfigurasi yang biasa terjadi. Ini kalau MBBR tapi juga difungsikan sebagai aktivitas. Ini yang disatukan, ini yang dipisah ya. Yang disebut dengan partially mix tadi yang di sini ya. Ini. Ini yang partially, kalau ini yang sebagai secondary treatment yang gambarnya yang ini. Oke, itu yang mix ya. Jadi konfigurasinya bisa bisa MBBR dulu ya atau activities dulu kemudian tergantung dari maksud kita gitu ya. Tapi yang selalu saya katakan bahwa eh,
susunan apapun yang kita gunakan itu ada alasannya ya. Jadi mungkin yang pertama untuk menghilangkan N dulu, karena N-nya misalnya kebanyakan dalam bentuk ini ya, bentuk oksigen terikat misalnya sebagai nitrat, sehingga menggunakan proses nitrifikasi baru kemudian proses pengolahan karbonnya gitu ya, atau dibalik, karbon dulu baru nitrifikasi ya, atau denitrifikasi, tergantunglah gitu ya, apapun yang dimaksudkan di dalam ini. Bahkan ini untuk meningkatkan efisiensi nitrifikasi dan nitrifikasi, mereka membuat konfigurasi ini ASP saja biasa, terus kemudian dilanjutkan dengan MBBR. Jadi ini menggunakan pengolahan tambahan atau disebut POS tadi ya, perusahaan pengolahan tahap ketiga. Hmm. Nah, ini adalah contoh dari MBBR yang sudah diterapkan di Makassar ya, sebagai contoh dari aplikasi eh, di di dalam skala kota. eh, Mereka menggunakan MBBR ini ya untuk menghilangkan BOD, amonium gitu ya. Kalau ada amonium berarti ada proses nitrifikasi nanti ya. Kalau misalnya si kadar nitrogennya itu dianggap berlebih. Tapi kalau tidak ya kita bisa gabungkan BOD dan proses nitrifikasinya itu dalam reaktor yang sama. Kapan bisa disebut berlebih apa tidak? Saya selalu mengingatkan pada saudara ya bahwa yang namanya air limbah itu ketika dikatakan komposisi antara BOD dan N-nya itu dan P-nya itu sesuai, maka itu rasionya antara COD NP itu 100 banding 12,5 banding 2,5 seperti gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi misalnya ya N-nya itu atau nitrogen itu melebihi 12,5 misalnya 30 misalnya, jadi 130 banding 5 berarti kan kelebihan N. Nah, N ini harus diolah sendiri, diolah sebagai pengolahan tambahan, sebagai pengolahan tahap ketiga ya. Nah, apakah prosesnya itu nitrifikasi dan denitrifikasi? Kita harus lihat N-nya itu N sebagai apa di dalam air limbah yang akan kita olah. Kalau N-nya itu sebagai amonium, maka prosesnya adalah proses nitrifikasi. Tapi kalau misalnya N-nya itu yang ada di dalam air limbah kebanyakan adalah nitrat, ya NO3, maka proses yang harus kita gunakan adalah proses denitrifikasi. Ya. Gitulah gampang sebetulnya ya kalau saudara paham tentang makna yang dijelaskan tadi. Nah ini gambaran dari lokasinya cukup bagus kalau lihat-lihat itu ya. Ini masih taraf waktu itu masih taraf uji coba ya, bahkan sebagian masih standby begitu. Karena air limbah yang masuk yang akan diolah itu berdasarkan dari aktivitas domestik dan pelayanannya kan masih belum sesuai dengan yang ini ya karena baru dibangun. Jadi sambungan rumahnya yang untuk menyambung air limbah sebagai influen dari rumah-rumah gitu ya belum belum sepenuhnya ya belum sepenuhnya disambung gitu ya butuh waktu lah gitu. Karena kan kita biasa ya kalau dalam proses desain ini sebagai contoh juga kita mendesain unit itu berdasarkan kapasitas misalnya untuk periode 20 tahun yang akan datang gitu ya. Sementara sekarang baru tahun ke-0 atau tahun ke-1. Artinya apa? Kapasitas yang akan kita olah itu masih relatif kecil dibandingkan yang apa yang sudah kita rencanakan di dalam desain gitu. Sehingga kita butuh waktu. Makanya ini dicobanya hanya beberapa reaktor. Nah, seperti tadi disampaikan ya, pertama digunakan untuk ini BOD, mengolahkan BOD, proses MBBR itu, ya kalau di dalam konteks ini bisa juga disebutkan sebagai proses pre-nitrifikasi, karena setelah itu adalah proses nitrifikasi, menghilangkan amonia ya. Terus baru kemudian dia prosesnya aerasi lagi, jadi proses aerobik lagi gitu ya. Jadi gabungannya seperti itu. Renitrifikasi, nitrifikasi, dan kemudian aerobik gitu.
Terus mereka menggunakan peralatan untuk ininya suplai oksigen, pengadukan maupun untuk aerasi itu menggunakan diffuser dan blower. Terus kemudian medianya itu PVA gel ya PVA gel. Kemudian mereka juga menggunakan srin. Ya, ingatnya seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus membuat sedemikian rupa sehingga si medianya itu jangan sampai ikut bersama air limbah ke clarifier gitu. Yang namanya media harus tetap ada di dalam tangki aerasi ya. Ini gambarannya media yang PVA ini ya, gel itu. Ini seperti spons ya, seperti busa-busa kecil gitu yang kalau kita mendapat kiriman barang-barang elektronik di dalamnya suka ada yang gini atau barang-barang yang relatif fragile ya. Nah, ini si medianya itu kalau diintip dalam mikroskop ternyata bulatannya atau media itu tidak solid ya, tapi berupa pori-pori. Nah, ini akan digunakan pertumbuhan mikroorganisme. Kondisinya itu seperti ini nanti kalau sudah terjadi. Jadi si batch-nya, si butirannya itu diameternya cuma 4 sampai 5 milimeter, kecil sekali ya. Ini ukurannya lebih kecil dari setengah sentimeter. Terbuat dari PVA ini polyvinyl alkohol. Spesifikasinya sekian, surface areanya bayangkan. Tadi ingat yang saya sampaikan yang kita waktu bicara eh, parings itu yang tadi saya sampaikan gambarnya itu kan cuma 750 ya. Tadi 750 meter persegi per meter kubik. Ini sampai 3.000. Wah, luar biasa besar. Kenapa bisa sebesar itu? Ya itu tadi. Coba lihat di dalam mikroskop di itu ya. Pori-pori itu sangat banyak sekali sehingga mikroorganisme bisa tumbuh di sini secara lebar. Artinya luas permukaan itu memang banyak ya. Jadi dari sini saudara punya pembelajaran ya bahwa yang namanya biaya itu makin ukurannya makin kecil, apalagi berpori itu makin besar ininya. Pertama surface areanya, yang kedua adalah void ininya, void void rasionya atau dengan kata kata lain porositasnya gitu ya itu tinggi. Jadi artinya di sini bisa mendapatkan yang namanya bakteri itu sampai 1 miliaran ya dalam setiap PVA gel tuh bayangkan ya. Jadi banyak sekali gitu yang bisa digunakan untuk pertumbuhan. Jadi tumbuh seperti ini. Ya. Ini dikatakan ya, ini ketika mereka menganalisis si PVA gelnya itu, yang nempel itu hanya bakteri, sedangkan metazoa dan protozoa tidak gitu ya, hanya ini saja kebanyakannya. Tapi kan saya sudah menjelaskan di dalam penjelasan awal tentang proses biologis, saya bilang kan bakteri itu ada yang koagulatif, ada yang antikoagulatif. Ya. Nah, yang namanya protozoa itu antikoagulatif, dia memang berdiri sendiri, artinya dia tidak eh, cenderung untuk membuat kelompok koloni ya dalam jumlah besar membentuk dengan mikroorganisme lain atau dengan bakteri sesama bakteri gitu. Kalau bakteri mereka membentuk koloni ya, sehingga menggumpal termasuk nempel di media ini sehingga ketika dianalisis kebanyakan bakteri ya memang kalau protozoa sih kan mungkin sudah itu terkebawa keluar karena dia cenderung mandiri. Nah, ini mereka menggunakan tipe ini juga, ya, selain yang PVA gel tadi, mereka juga menggunakan pharynx yang tadi sudah saya contohkan. Terus kemudian dengan perjalanan waktu ya makin banyak. Ini menurut saya kalau 7 baru sekian tuh ya sudah lumayan. Lumayan tuh karena gini ya, air limbah yang digunakan untuk pengolahan ini kan masih belum sempurna, artinya masih belum tertampung sesuai dengan standar yang diinginkan. Ingat kan dasar dari pengolahan biologis itu adalah beban organik. Jadi bebannya masih belum memenuhi. Artinya apa? Ya masih perlu waktu untuk pertumbuhan. Nah, untuk oksigen yang diperlukan kalau kita menggunakan sistem yang termasuk kategori atas growth ini cara menghitungnya menggunakan ini. Jadi banyaknya oksigen yang diperlukan itu 0,82 kali ini BOD influent yang soluber dibandingkan BOD yang totalnya. Kemudian ditambah 1 kali 6 dikalikan dengan fraksi dari PSS-nya.
Ya, jadi PSS di sini, BFS itu adalah fraksi dari eh, PSS yang terurai gitu ya, dari influennya itu berapa. Kemudian dikalikan dengan jumlah volatile sustained solid yang ada di dalam presentasi, kemudian dibagi total. Itulah kebutuhan oksigennya. Jadi secara prinsip dari persamaan itu menunjukkan bahwa menghitung kebutuhan oksigen itu didasarkan kepada pertama adalah BOD-nya yang diolah, yang kedua adalah dari keperluan solidnya yang di dalam keperluan untuk mikroorganisme yang ada di dalam reaktor itu. Terus yang ini seperti biasa, ini adalah jumlah lumpur yang akan dihasilkan dari pengolahan yang dilakukan di dalam sistem MBR ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan berapa banyak lumpur yang harus saudara buang. Nah, ini sebagai contoh dari aplikasi UMBR. Jadi kalau saudara melihat di sini ya pembebanannya kelihatan rumusnya itu sangat rumit, enggak. Yang namanya BOD loading seperti yang sudah saya sampaikan itu intinya kan cuma debit dikalikan S0 kemudian nanti dibagikan dengan volume. Tapi kalau BOD loading itu bisa juga cuman perkalian antara debit dan konsentrasi BOD. Terus kenapa ada 83,4, terus ada ini. Ini hanya konversi ya. Jadi 8,3 itu dari miligram per liter menjadi pounds per million gallon. Terus kemudian ini 453 itu konversi dari pound ke gram. Nah, jadi ini kita menghitung BOD loading rate-nya ya. Terus kemudian ini yang tadi saya bilang spesifik surface area ya dihitung. Ini spesifik surface area itu digunakan untuk menghitung berapa luas permukaan dari area yang diperlukan ya. Jadi kalau BOD-nya berapa, kemudian surface area-nya itu spesifik surface area itu berapa? Yang tadi kalau kita menggunakan pareng itu 750 ini 750. Oh, itu yang spesifik surface. Oh, ini ya spesifik surface area-nya. Ini spesifik surface area. Kalau di sini masih ke solid bukan load, surface area loading rate. Jadi yang tadi saya bilang ya, yang pertama kali kalau saudara mau desain ini nih, yang ini tadi saya bilang ya, ini ya, removal flux ini. Ini menunjukkan berapa banyak BOD yang bisa diolah ya untuk persatuan luasnya, atau dengan kata lain ya berapa luas area yang diperlukan agar terjadi proses pengolahan BOD yang kita berikan gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalau ini untuk menghitung berapa luas permukaan dari media yang diperlukan. Kalau luas permukaan media yang diperlukan sudah diketahui, berarti kita bisa mencari volume dari medianya, carrier-nya itu dengan cara carrier surface area yang diperlukan tadi hasil perhitungan dibagi dengan spesifik surface area ini, sehingga didapatlah luas permukaan dan volume. Kemudian barulah kita membagi terhadap carrier rasionya gitu ya, carrier atau carrier fill rasionya itu menggambarkan berapa banyak persentase media di dalam tangki aerasi. Sehingga kalau misalnya kita masukkan, nanti kita dapatlah volume dari tangki aerasinya sendiri gitu ya. Terus dari situ nanti kita bisa menghitung ya kan misalnya karirnya itu sekitar rasionya sekitar 60% ya. Kalau misalnya tadi sudah saya bilang volume apa? Volume ininya berapa tadi 60, saya bilang karirnya itu 60. Kalau ininya 60% ya rasio antara karir dengan ininya atau eh, kalau dalam bahasa ini itu fill rasionya itu. Jadi berarti rasio 60% dengan media volumenya 60 meter kubik berarti volume reaktornya adalah 100 gitu. Nah, terus kemudian dari situ berapa kira-kira volume air yang bisa masuk ke sana?
Nah, nanti kita tinggal menghitung ya, kalau volumenya itu sekian, kan kita sudah tahu void rasionya ya, porositasnya dari si medianya. Kalau medianya itu porositasnya itu 90% misalnya seperti tadi saya bilang, maka kalau volume dari eh, apa namanya itu si medianya itu adalah 1 meter kubik, saya bilang tadi kalau ininya 90% ya void rasionya berarti volume liquidnya itu sama dengan volume porinya ya, volume voidnya tadi yang 90%. Jadi airnya itu kalau 1 meter kubik ada 0,9 meter kubik, sementara solidnya sendiri dari karir materialnya itu cuma 0,1 meter kubik. So, kalau 100 tuh yang 10, yang satunya itu 90 gitu ya airnya. Nah gitu ya, gampang ya dari segitunya. Terus kalau itunya sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui berapa waktu tinggalnya. Karena volume dibagi dengan debit pada hakikatnya adalah waktu tinggal ya. Terus kalau reaksinya berapa gitu, kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini desain SAR itu atau dengan katanya yang tadi surface flux itu yang tadi saya sudah tunjukkan di sebelah. Ini digunakan sebagai dasar untuk mendesain berapa luas permukaan dari media yang harus kita sediakan. Jadi urutannya begitu ya. Kita itu mencari dulu beban organiknya berapa yang masuk, kemudian kita gunakan SALR untuk menghitung berapa volume beberapa luas permukaan dari media yang total yang harus diperlukan. Dari situ kemudian si volume luas permukaan itu dikonversi menjadi volume menggunakan specific surface area. Ketika volumenya itu sudah didapat dari media itu dengan menggunakan fill ratio, maka kita bisa menghitung berapa volume dari reaktornya ya dengan demikian. Terus dari situ nanti kita bisa menghitung berapa dengan menggunakan porositas tadi kita bisa menghitung berapa jumlah volume airnya dan volume solidnya di dalam reaktor. Ya, mudah ya kalau dari segi ini. Di sini sudah ada contohnya di design calculation. Saya tidak memberi contoh ini, tidak menguraikan ini secara detail karena ini menjadi tugas saudara untuk mempelajarinya ya. Tidak susah karena apa? Pertama sudah ada rumusnya di sini yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua ya ini sudah dikerjakan juga. Jadi saudara tinggal menghitung ulang gitu ya. Terus bisa juga menggunakan tabel ini dalam bentuk Excel. Saudara bisa membuat sendiri ini sebetulnya rumus sehingga kalau nanti suatu saat dapat kerjaan yang berkaitan dengan desain MBBR misalnya, saudara tinggal memasukkan nilai influen yang masuk saja ya ini yang biru-biru itu berarti yang saudara masukkan. Sementara yang kuning ini adalah print out-nya, hasilnya ya di yang kalau diklik di sini nanti saudara akan lihat rumusnya itu apa gitu ya yang saudara gunakan dan rumusnya tidak jauh beda yang dari yang ini yang sudah saya sampaikan. Itu akan mempermudah saudara ya. Jadi sekali buat tapi bisa digunakan untuk berbagai macam reaktor ya MBBR desain ya. Ini kalau kita menggunakan MBBR-nya dua, kalau yang tadi kan satu. Ini juga ada contohnya. Saudara tinggal lihat saja ya. Ini kalau menggunakan Excel sama ya. Nah, terus saya kira tadi sudah jelas ya langkah desainnya, bagaimana saudara membuat sistem ini. Terus yang berikutnya adalah langkah desain dalam membuat sistem yang sama dengan MBBR, tapi si medianya itu tidak berang. Ini kalau saudara lihat di sini, ini ada semacam cartridge ya, semacam apa ya, rangka-rangka yang digunakan untuk menyimpan medianya gitu ya sehingga medianya tidak bergerak ke sana kemari. Jadi si medianya bisa berumput sama tapi dikurung gitu ya dipakai jaring sehingga si media itu tidak bergerak kemana-mana. Itu sebenarnya disebut sebagai fixed bed bukan moving bed lagi. Jadi fixed bed biofilm activated sludge. Kalau tadi kan moving bed biofilm reaktor ya. Kalau ini fixed bed atau bisa juga disebut IFAS ya integrated
Integrated Fixed Film Activity Slots ya. Eh, Keduanya itu pada prinsipnya sama ya. Nah, ini ya sistemnya itu konfigurasinya sama ya. Yang membedakan hanya sistem ini ya. Sistem ini medianya itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bergerak. Dia lebih cenderung fix ya. Sedangkan konfigurasinya sama ya, tadi saya sudah sampaikan bisa kombinasi antara aerobik, anaerobik, aerobik ya seperti ini, bisa cuma anaerobik dengan aerobik, bisa anoksik dengan aerobik ya gitu dan seterusnya. Jadi kenapa Pak harus begini dan itu ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan sangat tergantung pada pertama karakteristik dari influennya ya, parameter apa saja yang ada di sini dan bagaimana rasionya, mana yang kelebihan mana yang itu ya, yang mana yang kekurangan misalnya atau yang harus diperhatikan agar memenuhi baku mutu. Nah, intinya begitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kenapa kalau dilihat di atas seperti tenang begitu ya. Nah, seperti gini, karena kalau saudara lihat, si medianya itu dikurung di antara ini ya, di antara yang saya bilang tadi cartridge itu ya. Sehingga dia relatif tidak ke sana kemari. Makanya disebut itu, disebut sebagai fix atau integrated fix activity source process ya. Padahal kalau kita lihat dari medianya, ukurannya ya tadi sama seperti yang contoh Pandawe MBBR ya, yang ini atau bahkan spons ya. Nah, spons seperti saudara tahu kan ringan sekali ya, dia bisa terapung. Ini sama dengan yang dicontohkan di Makassar gitu ya, tapi bentuknya agak lebih beda itu. Itu tidak sponsnya itu tidak ruangannya tidak seperti ini, lebih lebih istilahnya lebih solidified ya, lebih solid dibandingkan yang tadi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini sendiri adalah floating media, tetapi si ini dimasukkan ke dalam kurung ya, cage. Kurungan unit ini yang disebut dengan film media cage unit ini. Ini dimasukkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam air. Jadi ini secara prinsip di dalamnya ada floating media yang jadi tidak lagi floating gitu ya, karena dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak banyak bergerak. Nah, akibatnya di sini terjadi pertumbuhan biofilmnya ya di dalam media ini yang tadi. Terus bagaimana cara mendesain itunya? Kalau tadi sudah saudara ini ya, sudah saudara paham dengan MBBR, maka saudara juga paham dengan istilah-istilah yang ada di sini ya. Eh, Pertama adalah dari tipe media yang digunakan. Tapi dia betul ada yang fixed rope or web, ya, jadi seperti jaring laba-laba tadi. Ada yang sponge carrying, itu yang tadi ini. Nah ini sponge, ya. Terus kemudian ada lagi yang plastik carrier, itu selain itu bentuknya. Karena misalnya yang ini yang tadi, yang seperti sarang laba-laba, kemudian ada ini ya, ada macam-macam, ada yang seperti ini ya, K1 itu, P1 dan seterusnya. Jadi masing-masing media itu biasanya mempunyai apa eh, spesifikasi yang berbeda-beda yang dikeluarkan oleh vendornya. Ya. Misalnya berapa sih media ini kalau Anda gunakan dapat dimasukkan ke dalam tangkinya. Jadi tidak boleh sembarangan. Tadi yang menggunakan semacam plastik yang di MBBR tadi yang saya bilang seperti paring itu kan maksimum cuma 60%. Nah, ini berarti yang ini ya. Nah, ini bisa yang menggunakan web atau fixed rope ini bisa sampai 80%. Sementara kalau sponge carrier itu kan seperti busa ya, jadi tidak boleh terlalu banyak gitu. Jadi cuma sekitar 30% dari total volume tangki aerasinya gitu. Jadi kalau aerasinya tadi seperti yang saya bilang sekitar berapa?
sekitar 100 meter kubik, berarti sponge carrying itu maksimum hanya 30 meter kubik saja gitu. Terus Anda juga sudah tahu apa yang disebut specific surface area. Specific surface area itu menggambarkan rasio antara luas permukaan dari media terhadap volumenya. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan untuk plastik itu bisa sampai 750 saya bilangnya. Ini tidak sebagus yang gambar yang di MBBR tadi ya. Jenis plastiknya masih hanya maksimum 300 di sini. Yang berupa fixed rope dan web itu tadi seperti sarang laba-laba itu hanya 100 meter persegi ya per meter kubik reaktornya. Jadi tidak terlalu besar. Terus kemudian MLSS yang akan ada di dalam tangki ASP itu sekitar segini, hampir sama dengan ASP kan ya. Terus waktu tinggalnya juga sama dengan ASP juga kurang lebih sekitar 4 sampai 6 jam ya, atau di sini 5 jam. Nah, terus bagaimana cara ngitungnya ini seperti tadi ya, yang namanya field fraction tuh dihitung ini yang tadi 80 atau 30 itu dihitung berdasarkan rumus ini ya, 100 dikalikan ABF. Yang disebut ABF itu apa? Secara prinsip adalah luas permukaan dari biofilm yang dihitung dari sini tentunya ya. Dari applied surface area nanti. Jadi dihitung dari berapa jumlah Ki yang masuk, debit yang masuk dikalikan dengan konsentrasi dari amonium, kemudian dikurangi effluentnya dibagi dengan NH3 removal flux. NH3 removal flux itu yang menggambarkan sama dengan yang tabel di ini ya, sama dengan tabel ini yang tadi saya bilang. Bentar, kembali lagi agak jauh nih. Nah, ya nih. Nah ini ya, ini ini removal flux ya, itu menggambarkan berapa ya makanan yang bisa dimasukkan atau dengan katanya berapa air limbah yang bisa dimasukkan bebannya yaitu dalam 1 gram BOD per hari dibandingkan dengan luas permukaan dari media yang harus ada ya di dalam reaktor. Jadi intinya removal flux ya atau bisa kalau kalau dalam kasus ini kita katakan sebagai tadi apa? Amonium removal flux ya, amonium removal flux itu tentunya untuk proses nitrifikasi ya. Itu berapa banyak beban N dalam hal ini sebagai NH4 yang ya yang boleh dimasukkan ke dalam sistem ini sehingga kita bisa menghitung berapa luas permukaan areanya. Kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Kalau yang MBBR itu kita menghitungnya tuh menggunakan removal flux dari BOD. Kalau kita mengolahnya BOD. Kalau misalnya untuk proses yang di sini itu nitrifikasi, berarti saudara harus menggunakan amonium sebagai dasar perhitungannya. Sehingga didapatlah luas permukaan biofilm, luas permukaan media yang harus disediakan agar biofilm bisa tumbuh di atasnya. Terus kemudian dari situ kita bisa menghitung berapa field fraction yang harus dipakai ya. Jadi ABF tadi dikalikan 100 dibagi V volume reaktor dibagi SSA. SSA itu ini. Jadi kalau sudah menggunakan fix probe, jadi ini bisa katakan misalnya biasanya tengah-tengah ya 75 di sini. Sehingga dari situ kita dapatkan field fraction-nya itu berapa. Oh misalnya 40% berarti dari tangki yang volumenya 1 meter kubik misalnya ya, maka kita hanya boleh mengisi si media media field itu hanya 45% saja. Ya, dari ketutup. Jadi kalau dari 100 meter kubik reaktor berarti ini tuh cuma 45 meter kubik ya. Sisanya yang 55 meter kubik itu digunakan untuk air limbahnya ya dan tentunya udara. Nah, sistem ini kalau dibandingkan dengan sistem yang biasa, yang konvensional ASP ya,
bukan dibandingkan dengan MBBR loh. Ini dibandingkan dengan sistem pengolahan biologis ABR, ASP. Jadi pertama dia jumlah lumpurnya itu lebih sedikit, ya masuk akal karena dia mempunyai sistem yang attach dan juga fix. Si mikroorganisme itu tuh nggak kemana-mana, terperangkap di situ, jadi jarang yang keluar, ikut keluar itu gitu ya. Terus kemudian karena sistemnya itu attach, saya sudah menyampaikan pada saudara relatif stabil kalau kalau dibandingkan yang tersuspensi ya. Dia bisa cepat berubah kalau misalnya makanan yang dimasukkan tidak sesuai atau mengandung mengandung ini ya racun, misalnya mengandung toksik, bahan toksik. Terus bisa melaksanakan proses nitrifikasi, denitrifikasi ya. eh, Efisiennya juga bagus, compatibility-nya juga bagus ya. Sehingga dalam hal ini secara operasional akan menjadi lebih murah gitu karena semuanya serba terukur, si mikroorganismanya itu tumbuh di dalam media yang tidak bergerak-gerak, jadi eh, gelembung halus itu cukup untuk menjadi pesuplai oksigen. Cuman di sisi lain ya ada kebutuhan energi yang lebih tinggi gitu ya karena harus mendistribusikan secara merata ke semua bagian dari media yang fix tadi. Sehingga biaya untuk capex dan opex ya terutama juga relatif lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kalau misalnya menggunakan yang sistem biasa. Eh, Juga tentunya karena ini teknologi yang relatif baru ya jadi mempunyai eh, apa, persyaratan pengetahuan tertentu sehingga butuh pelatihan dan sebagainya. Nah, di samping tadi yang IFAS, saya juga ingin menjelaskan tentang membran bioreaktor ya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena secara prinsip ini pun mempunyai eh, kalau dibilang hampir mendapati kesamaan ya. Kenapa saya mendapatkan kesamaan? Eh, Dia juga merupakan modifikasi dari proses ASP. Kalau tadi kan modifikasi itu dilakukan dengan menambah karier media ya ke dalam tangki aerasi. Nah, kalau ini yang dimodifikasi itu sebetulnya bukan sistem pengolahan biologisnya, tetapi yang dimodifikasi adalah sistem pengendapan atau sistem pemisahan lumpur dan atau padatan dan cairan di clarifier. Jadi instead of using itu ya menggunakan clarifier yang ukurannya relatif harus besar, ini cukup menggunakan membran saja sebagai pemisahnya. Jadi membran dimanfaatkan sebagai pemisah lumpur ya dengan air hasil olahan sebelum dilakukan pembuangan. Nah, tentang tempatnya itu harus di mana gitu ya. Bisa digabungkan ya, jadi artinya si membrannya itu dicelupkan di dalam bukan MBBR di dalam tangki aerasi ya secara umum itu atau digunakan media atau menggunakan unit yang terpisah karena yang namanya membran itu ada berbagai macam bentuk ya yang secara prinsip bisa eh, di apa dibangun dalam bentuk-bentuk panel yang bisa berbentuk silinder, pipa gitu ya, yang banyak tetapi kecil ukurannya itu. Jadi dengan kapasitas yang tinggi, volumenya kecil saja, tidak sebesar kalau kita menggunakan clarifier. Jadi untuk lebih jelasnya ini seperti ini ya. Jadi ini adalah tangki aerasinya, mungkin tangki aerasinya terdiri dua seni ya, ada anoksik, kemudian dilanjutkan dengan aerobik, jadi berarti di sini terjadi proses denitrifikasi, kemudian di sini proses aerobik. Nah, terus kemudian ada satu tangki lagi yang dilengkapi oleh membran ya, membran yang dicelupkan. Nah, kalau dari sini seolah-olah clarifiernya tuh diganti oleh bukan seolah memang diganti gitu ya, bukan seolah-olah. Yang ingin saya katakan gini ya,
seolah-olah ada dua tangki besar gitu, tapi enggak sebetulnya gitu ya. Tangki yang kedua ini, ya tangki ini yang mempunyai kedudukan sama dengan clarifier itu volumenya kecil sekali karena menggunakan teknologi membran ya, sehingga tidak perlu ruangan yang besar, tetapi butuh tenaga dorong yang besar karena yang namanya membran itu ya itu seolah-olah membalikkan ini ya, membalikkan fungsi dari proses osmosis ya. Kan saya sudah pernah menjelaskan pada saudara yang namanya difusi dan osmosis. Kalau difusi itu adalah berpindahnya partikel ya, dari yang padat ke yang cair gitu ya. Tetapi kalau osmosis itu perpindahan dari yang cair ke yang padat gitu ya, dan yang berpindahnya airnya gitu ya. Ke saluran ke alir bukan saluran ke ini ke air atau ke dalam suatu larutan yang lebih pekat gitu. Jadi kalau perpindahan dari yang encer ke yang pekat, yang berpindah itu cairannya, itu yang situ osmosis. Tapi kalau kebalikannya, kita sebut sebagai proses difusi. Nah kalau kita bicara teknologi reverse osmosis itu merupakan teknologi membran yang paling ini ya, bisa dibilang paling canggihnya gitu, atau paling eh, berdayanya, paling bagusnya di antara sekian banyak membran ya, karena ukuran porinya itu kan beda-beda. Nah, disebut reverse osmosis. Kenapa disebut reverse osmosis? Karena prosesnya itu kalau osmosis kan yang berpindah cairan dari yang encer ke yang padat ya. Nah kalau ini kita tuh memindahkan cairan dari yang padat ke yang cair gitu, kalau lebih gitu ya. Karena kan kita mengeluarkan atau memisahkan si padatan jadi dari completely mix, jadi dari liquor ya, liquor yang ada di dalam tangki aerasi itu kita keluarkan airnya melalui proses reverse osmosis itu, membalikan itunya ya, membalikan proses osmosisnya yang yang dipindahkan itu justru ininya ya, airnya dari yang padat ke yang cair, bukan dari yang cair ke yang padat gitu ya. Seperti osmosis yang normal. Jadi makanya osmosis kebalikan. Nah, karena memindahkan dari yang padat ke yang cair, memindahkan cairan dari yang padat ke yang cair, atau memindahkan air dari yang padat ke yang cair, berarti perlu tenaga. Nah, tenaganya itu dari mana? Ya, itu dari tenaga pompa ya, yang mendorong, baik yang sifatnya mendorong atau menyedot vakum kalau sistemnya. Nah, ini yang bisa ditunjukkannya. Ini kalau sistemnya itu yang immerse ya, yang direndamkan di dalam sistem reaktornya. Kalau yang ini terpisah. Ya. Jadi saudara bisa menggunakan dua-duanya. Kalau yang immerse yang A ini ya disebut immerse membran. Terus kalau yang ini disebut side stream ya, karena terpisah. Nah, ini adalah yang side stream tadi ya. Kalau saudara menggunakan sistem seperti ini ya, seperti membran bioreaktor itu ke dalam ASP Anda, maka air yang diolahkan itu relatif sangat atau lebih jernih ya dibandingkan dengan kalau kita menggunakan clarifier yang konvensional. Ya, jadi NTU-nya tuh bisa 0,2. Nah, ini sekedar pengetahuan saja ya tentang membran yang ada di lapangan. Itu pertama adalah membran fiber ini ya. Ini kalaupun ini kelihatannya seperti serat-serat biasa, seperti kalau saudara lihat ini ya, senar-senar itu, senar seperti senar gitar ya, tapi yang agak lebih besar ukuran. Yang itu ya seperti itu. Tapi kalau saudara lihat itu dalamnya ini ya, berpori-pori ini. Ya, ini buatan dari seaweed membran fiber ya. Nah, jadi si apa partikulat yang akan kita pisahkan, partikel itu akan tertahan di sini gitu ya, sementara airnya akan kesedot masuk ke atas, kemudian nanti dikeluarkan gitu ya. Nah, ini kalau jenis yang disebut dengan hollow membran itu ya, seperti ini.
Terus mekanisme filtrasinya ya seperti ini ya. Jadi si eh, istilahnya partikel yang ini, yang eh, kalau di dalam sistem MBR tentunya partikel-partikel ini adalah umumnya partikel yang merupakan gumpalan dari mikroorganisme itu akan tertahan di permukaan membrannya, kemudian hanya airnya yang lewat. Seperti itu. Nah, ini gambar-gambar yang lain ya, tipe-tipe dari hollow membran, bentuknya sangat sangat kompak ya karena eh, kecil-kecil. Jadi ini yang disebut dengan hollow membran ya. Jadi kalau hollow membran berarti prosesnya itu mengeluarkan air limbahnya dari dalam, memisahkan padatannya itu dari dalam keluar. Tapi kalau multi tube itu kebalikannya ya. Ini juga kebalikannya. Terus kemudian juga ada yang berbentuk plat ya, plat flat plate gitu, itu dari Kubota ini dan sebagainya. Mungkin sekarang banyak lagi perkembangan ya karena material membran itu juga semakin beragam dan kemudian istilahnya head tekanan yang diperlukan juga semakin semakin kecil ya. Sebab yang menentukan harga itu nanti adalah itu ya. Kalau semakin tekanannya tinggi, head lossnya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Ini yang tubular, tadi yang flat, ini yang tubular. Oke, keuntungan dan kelemahannya itu ya, kalau ininya kualitasnya tentunya tadi sudah disampaikan ya, sangat bagus dibandingkan dengan kalau menggunakan konvensional tentunya. Tapi ya itu tadi ya, eh, karena kualitasnya itu bagus, perlu energi besar gitu ya. Eh, tapi kalau dilihat dari sisi keuntungan itu perlu energi besar itu menyebabkan apa? Menyebabkan si unitnya itu kecil-kecil, cukup di dalam ruangan kecil saja gitu ya di dalam instalasi air lambung itu seperti kalau di Holland, wah besar sekali itu ruangannya itu ya, bukan ruangannya si unitnya itu, ini malah bisa disimpan di gudang gitu kalau ini misalnya relatif kecil. Terus di samping itu kalau kalau kita ya misalnya menggunakan MBBR eh, karena isi air itu dipisahkan dengan cara dilewatkan membran sehingga si sludge yang tertinggal itu ya mungkin harus di ini ya harus dipisahkan lagi agar bisa dibuang sebagian seperti yang kita sudah tetapkan ketika kita bicara soal umur sludge itu ya. Jadi kan kita secara reguler harus membuang lumpur. Nah ini yang agak sedikit ini karena dia kebanyakan menempel ya. Makanya di dalam sistem operasi itu membran itu ada proses pencucian yang dilakukan secara massal dalam periode tertentu. Terus yang kelemahannya tentunya ya sangat tergantung pada manufacturer ya. Eh, seperti RBC juga sebetulnya kan sangat tergantung. Terus kemudian biaya kapitalnya ya otomatis tinggi ya. Terus kemudian operatingnya juga tinggi karena perlu energi lebih besar dan seterusnya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan ya supaya si membrannya itu tidak macet itu tuh ada proses maintenance yang secara reguler sekitar 1-2 kali dalam per minggu itu dibersihkan gitu ya dengan cara apa? Melakukan backwash ini dari dalam dialirkan air bersih, kemudian kotorannya menjadi keluar kotorannya menjadi keluar ya. Jadi akhirnya membrannya bisa dipakai lagi. Nah, jadi itu saya kira materi yang disampaikan pagi ini, misalnya kalau ada pertanyaan dari saudara, silahkan ya. Do you have any question? Oke, kalau tidak ya mungkin saya mau akhiri kuliah saya ya. Nah, cuman yang perlu saya ingatkan lagi nanti saya melalui Mbak Jasmine akan men-share
link saya akan upload ini ke YouTube sehingga saudara bisa melihat di YouTube kembali ya. Karena nanti kita ujian itu didasarkan kepada apa yang saya sampaikan di dalam slide-nya ya. Eh, Sekarang itu kalau ada latihan, saudara harus latihan sendiri ya. Dicoba latihannya tersebut. Saya sudah mempunyai dua ini rekaman ya. Yang pertama yang ini, yang satu lagi yang clicking filter dan RBC. Jadi yang clicking filter dan RBC itu saya juga yakinnya kemarin minggu lalu saya tidak menjelaskan secara lengkap karena waktu yang terbatas sehingga saya sudah rekam juga. Nah, nanti saudara tolong dilihat juga ya. Terus setelah itu materi lain yang juga belum saya sampaikan itu adalah sistem biological yang prinsipnya adalah anaerobik, kemudian nutrient removal, yang terakhir ada pengolahan lumpur. Nah, untuk yang anaerobik dan nutrient removal itu juga akan saya coba rekam, dan yang lumpur itu akan saya sampaikan secara langsung ya. Eh, kita lihat lagi kondisinya apakah secara offline atau online ya. Tapi artinya kita masih punya waktu kesempatan untuk ketemu satu kali. Nah, yang satu lagi kemungkinan saya ingin menggunakan waktu untuk itu satu waktu ekstra ya yang tadi yang pernah saya minta ada satu hari yang akan saya minta untuk pertemuan ekstra gitu. Nah, itu akan saya gunakan untuk kuis ya, karena saya ingin memastikan bahwa saudara tidak jatuh di ujian akhir gitu. Saya kira jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Pak Zaki dan Pak Hilmi yang ikut mendampingi saya. Terima kasih. Eh, oh ya, tentang tugas ya, itu saudara harus terus asistensikan dengan Pak Zaki dan Pak Hilmi ya. Pastikan itu selesai. Kalau ada kesulitan apa, tolong ditanyakan. Atau kalau saudara juga ingin tanya ke saya juga bisa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masih.